untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, kalau misal kita coba pakai time frame yang lebih kecilnya sendiri, di time frame yang lebih kecil memang nggak ada yang menarik sih untuk si Bitcoin ini. Intinya untuk saat ini Bitcoin kemungkinan besar ini bakal masuk ke, mungkin next Ethereum dia akan masuk ke area sini lagi ya, di 2165. Karena di sini ada area support ya, area support sampai area sini. Nah, ini kemungkinan besar Ethereum. Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini gue akan coba bahas tentang Bitcoin dan juga Ethereum. Dan besok itu akan ada pemotongan atau cut rate ya dari makroekonominya. Nah, di sini kan bisa lihat ya, ada news FOMC yang menentukan harga semua pasar di dalam finansial, harga semua pasar Bitcoin, saham itu dia mau kemana arah harganya. Nah, nanti besok ditentukan oleh Federal Interest Rate Decision ini. Nah, jadi ini ada, nanti gue coba jelasin juga dari segi makroekonominya, hal-hal yang seperti ini tuh apa sih sebenarnya dan apa dampaknya ke market kalau misalnya nggak di cut rate gitu. Ya, kalau misalnya news besok Federal Reserve itu nggak nge-cut rate suku bunga, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi itu di market. Nah, gue udah rangkum beberapa pembahasannya di video ini. Jadi kita langsung aja tanpa basa-basi ya teman-teman. Nah, masuk ke inti videonya. Yang pertama kita akan coba bahas ini dulu, dan yang kedua kita akan bahas tentang Bitcoinnya. Nah, oke, jadi yang pertama, untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua, silakan kalian masuk terlebih dahulu, karena di sini gua sering ngasih beberapa update, juga sering ngasih beberapa informasi yang sangat penting di channel Telegram gua. Jadi langsung aja, untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua, silakan klik linknya yang ada di deskripsi video ini. Dan kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya dari segi makroekonomi terlebih dahulu. Nah, oke, jadi ini adalah beberapa hal-hal yang sudah gua persiapin ya untuk membahas makroekonomi dari FOMC nanti. Nah, yang pertama ini ada beberapa prediksi FOMC ke depan. September 2024 diperkirakan akan menghasilkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis point atau BPS, dan juga akan ada kemungkinan turun itu sampai 50 BPS ya teman-teman. Tetapi ini masih dianggap kurang mungkin karena sinyal-sinyal dari Federal Reserve itu nggak terlalu agresif. Nah, jadi ya memang ini ada beberapa prediksi dari London Love Business, terus juga KPMG, TD Security, dan juga Android ya. Jadi ini beberapa sumber yang udah gua ambil bahwa Federal Reserve itu akan ada kemungkinan dia ini bakal di-cut ya. Jadi ini bakal di-cut sekitar 25 basis point atau sekitar 50 basis point. Nah, itu tergantung sih. Nah, beberapa hal yang diperhatikan adalah inflasi yang menandai dengan CPI, dan juga ada beberapa, nah ini sebenarnya itu ini tentang CPI. Nah, tapi kita akan coba ya, kalau misalnya si The Fed ini tidak menurunkan suku bunga, apa sih jadinya ke ekonomi Amerika Serikat gitu. Nah, ini ada beberapa yang udah gua rangkum kalau misalnya The Fed itu nggak menurunkan suku bunga, atau memang The Fed itu nggak nge-cut rate gitu suku bunganya. Kan kalau misalnya di sini sinyalnya nggak terlalu agresif lah dari The Fed itu. Tapi apa sih dampak kalau misal The Fed itu nggak menurunkan suku bunga? Nah, oke, jadi yang pertama, konsumsi dan juga biaya pengeluaran. Nah, biaya pinjaman tetap tinggi yang bisa mengurangi pengeluaran konsumen, kredit rumah, mobil. Jadi kalau misalnya suku bunganya tinggi di Amerika itu, orang-orang itu nggak bisa minjem, karena kalau lu pinjem 10 juta lah, let's say, dalam 1 tahun, lu harus balikin itu sekitar 5%, 5,5% kalau misalnya dia nggak di cut rate. Dia 5 juta saya sekitar 550.000 1 tahun kalau lu minjemnya 10 juta. Nah, kalau misalnya lu beli mobil yang let's say harga 1M gitu, dengan bunga 5,5% per tahun, 1 tahun itu lu harus bayar sekitar 5,5 juta.
Dan yaitu makanya konsumsi dan juga pengeluaran seseorang itu bakal terbatas karena adanya suku bunga itu sendiri atau suku bunga yang lebih tinggi. Nah, terus dari sisi investasi bisnis. Nah, dari sisi investasi bisnis, jadi kalau misalnya lu punya bisnis, lu mau pinjam ke bank itu besar gitu untuk suku bunganya. Kalau misalnya bunganya 5,5% itu. Nah, ini dari pasar properti, pasar perumahan akan tetap melambat karena suku bunga hipotek tinggi yang membuat pembelian rumah lebih mahal. Nah, ini bisa terdampak juga oleh pasar properti. Terus penguatan dolar, jika suku bunga tetap tinggi, dolar AS cenderung menguat. Penguatan dolar membuat barang-barang Amerika lebih mahal di pasar internasional. Jadi dampaknya bukan hanya di Amerika, melainkan di seluruh dunia. Nah, yang kelima yaitu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi mungkin melambat, pengeluaran konsumen, investasi bisnis, dan juga ekspor dengan suku bunga yang tetap tinggi itu ya teman-teman. Nah, dari pasar keuangan sendiri, saham itu udah pasti dia bakal anjlok ya. Kalau misalnya suku bunga itu malah naik atau malah ditetapkan ya teman-teman. Nah, terus inflasi. Tidak ada penurunan suku bunga bisa membantu menjaga inflasi terkendali, terutama jika inflasi di atas target the Fed 2%. Jika inflasi sudah mulai menurun, mempertahankan suku bunga tinggi bisa memperlambat pertumbuhan dari yang diperlukan. Jadi gini, kalau misalnya inflasinya itu udah turun dan suku bunganya itu belum turun, itu ekonomi bakal crash atau melambat lah intinya seperti itu. Nah, dan di sini ada yang udah gue rangkum juga, kapan sih the Fed itu memotong suku bunga? Ini by beberapa histori ke belakang. Yang pertama ini dari 2008, krisis keuangan global yang kita tahu, di mana 2008 di Amerika adalah tahun-tahun yang sangat mengerikan ya, krisis ekonomi keuangan global. Nah, kalian bisa lihat di sini Fed di 2008 dia tuh naikin suku bunga, dipotong dari 5,25% pada tahun 2007 hingga hampir 0% pada akhir 2008, Pak. Jadi udah nggak ada suku bunga tuh, lu minjem uang 5M itu lu balikinnya 5M gitu, nggak ada bunganya gitu. Nah, terus dari ini yang kedua dari pelambatan global. Pelambatan global ini gue belum ngerti ya, gue belum tahu juga. Dan yang ketiga itu dari pandemi COVID-19. Nah, jadi sebagai respon terhadap dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, Fed melakukan 2 kali pemotongan besar pada Maret 2020 dengan memangkas suku bunga dari 1,5% sampai 1,7% menjadi 0,25% suku bunganya. Upaya meredam guncangan ekonomi yang parah akibat lockdown, penurunan tajam, dan juga aktivitas ekonomi global. Nah, dan di sini prediksi untuk hari ini di 2024, pada pertemuan September 2024 banyak yang memprediksi bahwa Fed akan memotong suku bunga sebesar 25 basis point dari tingkat suku bunga saat ini yang berada di 2,25 sampai 5,5%. Nah, jadi ya ini beberapa spekulasi yang mungkin aja the Fed ini bakal menurunkan suku bunga. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa kita udah mengetahui kalau misalnya dari segi makroekonomi, hal-hal seperti inilah yang harus kita pahami. Dan di sini gua akan coba masuk ke technical analisanya atau technical wise-nya untuk Bitcoin, dia mau kemana sih, dan juga Ethereum. Nah, oke, jadi di sini gua akan coba bahas tentang chartingnya. Semoga aja Federal Reserve di esok hari itu menurunkan suku bunganya sebesar 25 Mbps atau hampir 50 Mbps. Dan di sini gua akan coba jelasin ke kalian tentang pergerakan harga Bitcoin dari segi chartingnya, dia mau kemana sih, atau dari segi price actionnya. Nah, yang pertama kita akan coba pakai line trendnya dulu. Nah, kalian bisa lihat ya, dari time frame yang paling besar di sini ini ada potensial ya membentuk sebuah chart continuation. Jadi gini, kalian bisa lihat 1, 2, 3. Nah, itu chartnya continuation.
kalau nggak salah itu chart falling wedge, kalau nggak bullish trend lah. Jadi kalian bisa lihat ya, ini potensial charting falling wedge ya di area-area sini yang di time frame weekly-nya. Nah, nextnya mungkin ya, kalau misalnya target gua Bitcoin untuk tahun 2025 nanti, kalau misalnya secara realistis ya, kalau kita coba tarik garis trend line atau tarik garis Fibonacci, yang intinya next target untuk Bitcoin itu bisa sampai ke 87.000 kalau misalnya kita lihat dari segi Fibonacci. Nah, tapi ini kan kita chartnya untuk hari-hari ini atau untuk sekarang-sekarang ya. Nah, jadi untuk chartnya sekarang-sekarang ini Bitcoin akan masuk dulu terlebih dahulu. Ini karena di sini ada area liquidity atau area fake out ya, dua resisten yang berjajar. Nextnya dia akan masuk supply yang ada di atas ini, kemungkinan besar ya Bitcoin dia akan masuk ke area supply di 4 jamnya di area sekitar 64.000, baru mungkin dia dijebret ya. Soalnya pas kemarin gua analisa Bitcoin ini kan ada potensial downtrend di area sini, karena di sini ini dari trennya dia udah break tapi dia di up lagi ke atas, sama kita nggak bisa prediksi market seperti itu. Nah, di sini juga dia berhasil breakout atau break obstructor yang memungkinkan Bitcoin ini akan mengalami kenaikan terlebih dahulu lagi. Tapi di sini juga ya, memang di sini ada area sebuah supply yang harus kalian waspadai juga kalau misalnya kalian mau ngebuy. Dia takutnya dia tertahan di area supply yang ada di sini untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, kalau misal kita coba pakai time frame yang lebih kecilnya sendiri, di time frame yang lebih kecil memang nggak ada yang menarik sih untuk si Bitcoin ini. Intinya untuk saat ini Bitcoin kemungkinan besar ini bakal masuk ke area supply yang ada di 63 ini. Dan kalau misalnya kalian mau long, gua mau ingetin di sini ada supply, jadi kalian harus berhati-hati dengan area supply yang ada di sini. Karena ya bisa aja dia tertahan atau menahan harga yang ada di sini. Nah, kalau misalnya di time frame satu hanya itu gue lihat kalau misalnya kalian mau ngebuy ya lebih baiknya tungguin dia retest sampai mungkin ke area-area sini. Nah, retestnya sampai ke area sini ya. Jadi ya lu harus tungguin lah, pokoknya lu nungguinnya di area sini. Kalau misalnya memang lu convictionnya terhadap buy, pasti gua nungguinnya juga di area sini sih. Nah, jadi gitu sih untuk Bitcoin. Dan yang kedua kita akan coba untuk dari segi Ethereum. Nah, untuk Ethereum sendiri itu gue udah pernah bahas ya, bahwa Ethereum dia akan masuk ke area supply yang ada di sini, baru dia down sampai ke area bawah ini. Itu gue udah bahas di video-video kemarin yang yang memang bener prediksi gue, dia bakal masuk supply ke area atas, baru dia down sampai ke area bawah lagi. Dan di sini gue akan coba update pergerakan harga Ethereum untuk simplity-nya dia mau kemana. Nah, yang pertama sekarang ya, Ethereum ini udah berada di area supply, dan Ethereum ini tertahan ya di area sebuah supply yang ada di sini. Kalau misalnya kalian lihat di sini, Ethereum tuh tertahan di area sebuah supply yang ada di sini. Nah, di sini juga dia berhasil di breakout area trendline dia, terus dia retest di area sini. Ini adalah konfirmasi kita sebenarnya untuk entry kalau mau di area sini. Nah, kemungkinan besar untuk Ethereum sendiri ini dia bisa masuk ke area-area bawah lagi atau dia bisa down lagi, karena yang kita tahu bahwa sekarang Ethereum ini masih mengalami penurunan. Jadi gue belum bullish ya terhadap Ethereum sendiri. Ini bakal terus turun menurut gue pribadi, karena dari segi price actionnya dia belum ada konfirmasi untuk kita melakukan pembelian, atau belum ada konfirmasi yang jelas di mana kita harus melakukan pembelian gitu. Tapi untuk saat ini yang ada konfirmasinya yaitu dia masih penurunan. Next Ethereum kalau misalnya dia turun, nextnya mau kemana? Nah, ini gua akan coba jelasin. Nah, mungkin next Ethereum dia akan masuk ke area sini lagi ya, di 2165. Karena di sini ada area support ya, area support sampai area sini. Nah, ini kemungkinan besar Ethereum dia masuk lagi mungkin ke area-area sini. Dan sekarang ya ini waktunya Bitcoin season sih. Menurut gua Bitcoin season baru altcoin season. Tapi untuk saat ini ya memang Ethereum belum ada momentum yang sangat jelas. Jadi ya stay safe aja untuk kalian yang pegang altcoin, karena
dimana di sini ada area demand. Kemungkinan besar Ethereum will be back to area demand yang ada di sini. Nah, jadi segitu aja untuk pembahasan kita kali ini dari segi makroekonomi dan juga dari segi price action. Semoga video bermanfaat and bye.